Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal wa furuhi wa usulihi wa masyaikhi majma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian mampir pada malam hari ini. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Nurut Tolam, yakni salah satu kitab syarah dari Aqidatul Awam. Pembahasannya masih di bait ke-24 dan 25. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawudin di sini ya. Wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil malak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan al-Basri, diriwayatkan, dijelaskan dari Imam Hasan al-Basri, anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin. Allah menurunkan 104 kitab. Wa uda'a ulumuha fi arba'atin minha, dan menyimpulkan atau meletakkan isi inti dari 140 kitab itu di dalam 4 kitab utama. Wahia, yang dimaksud dengan kitab tersebut, 4 kitab tersebut adalah At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan, yakni kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Furqan. Al-Furqan yang dimaksud ini adalah Al-Quran. Jadi Allah itu menurunkan 104 kitab, kemudian intisari dari 104 kitab itu terdapat di dalam 4 kitab utama yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian, tsumma ulumas salasati ghairil Qur'an fihi. Kemudian Allah itu menyimpulkan ilmu dari 3 kitab tersebut ke dalam Al-Qur'an. Ma'aziyadatin wala tanhasiru, tanpa disertai dengan tambahan-tambahan yang jumlahnya tidak terhitung. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Imam Syafi'i berkata radhiyallahu anhu, jami'u ma taquluhul ummah syarhun lis-sunnah. Jadi semua yang dijelaskan oleh para ulama adalah penjelasan terhadap as-sunnah. Wa jami'us sunnah, sementara semua sunnah itu syarhun lil Qur'an, ialah penjelasan terhadap Al-Qur'an. Qala aidon, dikatakan juga oleh sebagian ulama, jami'u ma hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, semua hukum yang ditetapkan oleh Nabi, fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an, ialah bagian dari apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Nah, jadi semua kitab tersebut intisarinya itu terdapat di dalam Al-Quran. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, lam yuhid bi ulumil Quran illallah, tidak ada yang bisa menguasai ilmu Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak tadi itu kan. Jadi tidak ada yang bisa kemudian memahami keseluruhannya kecuali Allah. Jelaskan kalamnya Allah berarti itu dah. Kemudian, summa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma ada ma infaradallahu bi ilmihi.
Lalu sebagian besar, oh bukan itu ya. Lalu nabi tersebut kemudian summa nabiyuhu. oh iya, summa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi ma'ada ma in faradallahu bi ulumihi. Kemudian nabi itu mengetahui apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu, kecuali yang Allah ketahui sendiri. Artinya begini. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan oleh nabi, sementara tidak semua hal yang Nabi ketahui, yang Allah ketahui itu diketahui oleh Nabi, maksudnya begitu. Jadi ada sebagian yang Nabi ketahui, sebagian yang lain itu hanya Allah yang mengetahui. Kalau saya lihat di kitab Syarhul Qawim itu pernah ada penjelasan bahwa kata beliau, jadi ada satu golongan thariqah ini yang meyakini bahwa apa yang diyakini oleh Nabi, semua yang Allah ketahui itu juga diketahui oleh Nabi katanya. Dan beliau tidak tanggung-tanggung menghukumi golongan itu sebagai golongan yang kafir. Jadi semua yang Allah ketahui. Tapi tidak disebutkan itu thariqahnya apa gitu. Disebutkan, cuma saya lupa. Disebutkan itu sama beliau. Jadi semua yang Allah ketahui itu juga diketahui oleh Nabi katanya. Padahal tidak demikian. Yang diketahui oleh Nabi dari ilmu Allah adalah hanya sebagian kecil saja. Summa waritha aktsara dzalika anhu a'lamus sahabah. Sampai situ kan ya? Oh iya betul. A'lamus sahabah ma tafawutihim fihi. Kemudian sebagian besar dari ilmu Al-Qur'an itu diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat. Ma tafawutihim fihi, meskipun dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ke Abi Bakrin seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, fa innahu a'lamuhum. Beliau lebih mengetahui di antara mereka, di antara para sahabat. Kemudian wa Aliyun karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan eksistensinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini adalah perbendaharaan ilmu, kotanya ilmu, berangkasnya ilmu. Wa aliyu babuha, sementara Sayyidina Ali adalah pintunya. Wa min thamma qala Ibnu Abbas. Oleh karena itu Sayyidina Ibnu Abbas berkata, jami'u ma abrastuhu lakum minat tafsir fahuwa min Ali. Semua tafsir yang telah aku jelaskan, kata beliau, kepada kalian ialah berdasarkan atau berasal dari Sayyidina Ali. Kira-kira urutannya seperti itu. Jadi padahal beliau itu Imamul Mufassirin ya. Iya, betul. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari Allah, kemudian ke Nabi, kemudian diajarkan ke para sahabat. Para sahabat yang utama adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Nah, nanti turun ke para sahabat yang lain, kemudian para tabi'in dan seterusnya. Informasi seperti ini penting untuk menunjukkan bahwa sanad keilmuan ya, terkait dengan sanad keilmuan itu amat sangat penting. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta kembali ke Quran, tidak bisa begitu. Jadi harus melalui mata rantai atau sanad agar pemahaman kita itu yang kita dapatkan itu bisa lebih utuh. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ulumul Quran, ini juga pernah disampaikan kalau tidak salah oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Jawahirul Quran kalau tidak salah. Ulumul Quran khamsuna ilman, di dalam Al-Quran. Ulumul Quran khamsuna ilman wa arba'umi'ati ilmin wa sab'atu alafi ilmin wa sab'una alfa ilmin. Di dalam Al-Quran itu terdapat 77.450 ilmu ini. Jadi di dalam Al-Quran itu saking kayanya, saking banyaknya itu terdapat 77.450 ilmu. Ala adadi kalimatil Quran, berdasarkan jumlah kata di dalam Al-Quran. Madrubatan fi arba'atin, yang dikalikan 4. Berapa jumlah kata di dalam Al-Quran?
Belum pernah ngitung saya. Belum pernah gitu ya. Pokoknya 77.450 dibagi 4 lah kira-kira begitu. Maka ketemulah jumlah dari kata di dalam Al-Qur'an. Idz karena likulli kalimatin dhohrun wa batnun. Di setiap kata itu memiliki aspek dohir atau makna dohir dan aspek batin. Wahaddun, dan juga ada hadnya. Nanti dijelaskan di sini had yang dimaksud itu adalah al-halal wal haram, hukum fikih. Wa matlu'un, dan juga terdapat matlu, yakni janji dan ancaman. Wa mimma qila fi ma'nal batni wadh-dhahri, di antara penjelasan tentang makna zahir dan batin itu adalah anna zahirul kalimah, sesungguhnya zahir kalimat itu ialah ma dhahara min ma'aniha li ahli ilmi bidzahir, apa yang tampak dari maknanya li ahli ilmi bidzahir. Ini catatan pentingnya ini. Jadi ini maksud dengan sisi zahir dari kalimat Al-Qur'an adalah ma dhahara min ma'aniha. Jadi apa yang tampak dari maknanya. Tetapi li ahli ilmi bidzahir, bagi orang-orang yang ahli ilmu. Kemudian wabatinuha, jadi bukan orang-orang awam kayak kita, enggak. Atau melihat terjemah Quran apa, kemudian dipahami begitu, kemudian disimpulkan seperti itu, enggak demikian. Nah, jadi ini menurut kacamata orang-orang yang ahli ilmu. Wabatinuha, sementara batinnya adalah ma tadammanathu minal asrar, yakni rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kata di Al-Quran itu, allati tattali'u 'alaiha arba'ul haqa'iq, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mencapai arbabul haqa'iq. Apa ya? Arbabul haqa'iq apa? Pintu-pintu yang sudah melalui pintu-pintu spiritual, kira-kira begitu. Yang levelnya sudah menengah ke atas. Ini tadi yang dimaksud. Wal muradu bil had, yang dimaksud dengan had, jadi tadi kan dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada sisi atau aspek zahir, ada aspek batin, kemudian ada had, ada matla. Yang dimaksud dengan had di sini adalah ahkamul halal wal haram, yakni hukum tentang halal dan haram atau fikih. Wa matla, sementara yang dimaksud dengan matla itu adalah huwal itla'u 'alal wa'di wal wa'id, yakni pengetahuan tentang janji dan ancaman. Kalau melakukan perbuatan baik, maka dia dapat pahala misalnya, atau nanti dimasukkan ke dalam surga. Kalau melakukan keburukan akan mendapat dosa atau siksa. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan usulu ulumihi salasatun, pokok atau inti dari ilmu Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama adalah tauhidun, jelas ini tauhid. Kemudian wa wa'dhun, dan nasihat-nasihat. Kemudian wa hukmun, dan hukum. Walidha summiyat al-Fatihah Ummul Quran. Oleh karena itu, Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Alasannya adalah istimaliha ala hadhihi salasah, karena Al-Fatihah itu mencakup 3 hal ini. Wa kanatil ikhlas sulusahu. Sedangkan surat Al-Ikhlas itu adalah 1/3-nya Al-Quran. Jadi 1 dibagi 3 begitu. Alasannya adalah istimaliha ala tauhid fakot, karena Al-Ikhlas itu adalah surat yang hanya mencakup aspek tauhid saja. Kalau kita teliti bersama itu kan semuanya itu menjelaskan tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwa ini maksud adalah Allah. Kemudian Allah ahad juga Allah. Allah juga Allah itu kan. Kemudian Allahus somad, as-somad ini maksud juga Allah itu. Lam yalid wa lam yulad, itu juga ini maksud Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini maksud juga Allah. Jadi Al-Qur'an jadi surat Al-Ikhlas itu adalah bisa dibilang setahu saya ya, satu-satunya surat yang murni menjelaskan tentang Allah. Tidak ada aspek lain yang dijelaskan. Kemudian i'rabnya mau dibaca nih ya? Sampai situ aja paling. Hah? Sampai di situ saja paling. Sampai di situ aja ya? Sampai situ saja barangkali. Oke, sedikit tambahan. Jadi untuk surat Al-Ikhlas misalnya, surat Al-Ikhlas ini juga termasuk surat yang saya tulis penjelasannya di buku saya jilid pertama. Yang unik adalah di tafsir, saya mengutip dari tafsir Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan. Jadi kata kul di dalam surat Al-Ikhlas dan juga di surat-surat yang lain, itu kata yang menunjukkan bahwa Nabi itu
memiliki sifat jujur atau as-sidqu. Siddiq. Jadi kata kul itu menunjukkan bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur. Kenapa demikian? Kita ilustrasikan misalnya begini. Saya bilang ke Bang Heri misalnya, Bang Heri ambilin kopi. Kemudian Siapa Bang Heri? Bang Sam Heri, sorry. Bang Sam Heri misalnya saya bilang ke beliau, Bukan Heri. Bang Sam. Heri. Hah? Sama aja. Bang Sam misalnya kan, saya minta tolong ambilin kopi. Kemudian Ustaz Abdullah nanya, tadi bilang apa? Minta ambilin kopi. Itu kan di situ ada kalimat yang berubah. Meskipun intinya sama, tapi ada susunan kalimat yang berubah. Kalimat tolong tidak disebut dan seterusnya. Tapi untuk kasus surat Al-Ikhlas dan surat-surat lain yang terdapat kata kul, di situ kata kul itu kan pastinya dari Allah. Allah yang mengajarkan itu kan. Dan sama Nabi disebutkan juga plek-ketiplek sama itu maksudnya. Jadi kul kata Nabi, huwallahu ahad. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah sampaikan kepada Nabi itu persis sama seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi tidak ada perubahan di situ. Lafdhon wa ma'nan. Itu tidak ada perubahan. Kemudian yang menarik juga kul di situ kata huwa didahulukan daripada Allah. Itu agak aneh sebenarnya kalau dilihat dari susunannya. Jadi kul huwallahu ahad. Kul katakanlah Muhammad, huwa dia, kemudian Allah ahad, maha esa. Seharusnya itu kul Allah huwa ahad. Seharusnya begitu kalau ingin kalimatnya itu menjadi jelas. Misalnya saya ambil contoh. Saya bilang misalnya ke Adnan tadi kan. Tadi saya ketemu Ilham. Dia, ketika disebut kata dia, kita kan tahu dia ini maksud itu adalah Ilham. Nah, berarti seharusnya menyebutkan nama subjeknya dulu, nama orangnya dulu, baru kemudian menyebutkan kata dia. Sehingga ketika kita menyebutkan kata dia, kita paham ini maksud dia itu siapa. Tapi untuk surat Al-Ikhlas enggak. Jadi yang disebut itu huwa dulu, dia dulu, baru kemudian Allah. Nah, kata beliau di tafsir Asy'arawi itu dijelaskan bahwa itu menunjukkan Allah sebagai Tuhan itu merupakan sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Makanya tidak perlu kemudian dikenalkan di awal, enggak. Ketika disebut huwa sudah diketahui maksudnya itu siapa. Dan masih banyak lain penjelasan dari surat Al-Ikhlas kalau kita mau gali. Selengkapnya ada di buku saya di jilid yang ke-1 yang pertama. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah. Saya kira mungkin poin yang menarik itu adalah pernyataan Imam Syafi'i tadi itu. Yang mana itu? Oh iya betul. Pernyataan Imam Syafi'i yang mana beliau mengatakan jami'u ma taquluhul ummah syarhun lis sunnah wa jami'us sunnah syarhun lil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadku. Kerusuhan Ahad. Bahaya ini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa betapa luas sebenarnya wawasan Quran. Makanya temanya ini kan adalah mencicipi wawasan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Disebutkan tadi dari awal penjelasan bahwa kalau boleh disebutkan jumlahnya kira-kira begitu, walaupun sebagian pendapat ulama kemarin lebih aman tidak menyatakan jumlah pastinya berapa. Iya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini atau kepada para nabinya itu ada berapa kitab sih? Ada yang ulama mengatakan ada yang bilang 104, ada yang bilang total kitab-kitab samawi itu 114. Tapi lebih aman, kata siapa kemarin, lebih baik kita tidak membatasi ada berapa pastinya, tidak memastikan ada berapa. Karena khawatir kalau kita membatasi jumlahnya berapa, khawatir ada beberapa kitab yang kemudian semacam tidak diakui keberadaannya, dan itu menjadi masalah dalam akidah. Maka cukup kita membenarkan secara umum kan begitu. Tapi katakanlah dibatasi di sini. Tadi pernyataannya Imam Hasan Al-Basri, katakanlah ada 104 kitab nih. 104 kitab itu ternyata secara keseluruhan poin-poin intinya dari 104 kitab itu sudah termuat atau tercover di dalam 4 kitab yang wajib kita imani, wajib kita ketahui, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran. Nah, kemudian kembali ke pernyataan Imam Syafi'i tadi.
bahwa semua yang dikatakan oleh umat terkait kitab-kitab sebelumnya itu sudah dijelaskan. Itu adalah penjelasan daripada sunnahnya Nabi. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya sudah tercover atau sudah cukup sudah mencakup segala penjelasan yang telah dijelaskan oleh umat-umat sebelumnya. Demikian pula ternyata sunnah itu adalah penjelasan dari apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti itu menunjukkan bahwa Quran ini memuat sudah memuat semua yang diucapkan oleh Nabi atau disabdakan oleh beliau. Kemudian penjelasan-penjelasan terkait hadis itu atau bahkan kitab-kitab sebelumnya itu juga sudah tercover dari sunnahnya Rasul. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa sebenarnya wawasan Al-Quran itu sedemikian kompleks, sangat luas sekali. Sekalipun Quran itu tidak nambah ya, dari dulu sampai sekarang hanya 30 juz gitu. Tapi wawasan Quran itu sebenarnya sudah mencakup terhadap kitab-kitab sebelumnya. Bahkan tadi dikatakan tidak ada yang kurang dari Quran, penjelasan Quran dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan ada tambahannya. Gitu ya. Yang itu tidak terbatas. Mungkin itu sedikit yang perlu ditekankan karena tema kita saat ini adalah tentang kitab-kitab Samawi, ya ini dalam hal ini yang wajib kita imani ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Maka perlu kita tegaskan sebenarnya 3 kitab sebelumnya yang wajib kita imani itu semuanya atau poin-poin intinya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Oh, sama terakhir ini juga kayaknya penting. Kita kan seringkali mengklaim bahwa kitab-kitab terdahulu yang dalam hal ini adalah misalnya Injil itu yang sekarang ada di tangan umat Kristen itu sebagai kitab yang sudah berubah. Kan kita sering mengklaim seperti itu. Kalau semisal ada pertanyaan, apa bukti bahwa kitab-kitab kitab Taurat misalnya atau Perjanjian Lama dengan kitab Injil atau disebut Perjanjian Baru itu telah mengalami banyak perubahan. Salah satu buktinya, kata Syekh Abdullah Al-Haruri, salah satu buktinya adalah ada perbedaan dari sisi akidah. Jadi kalau di Quran menjelaskan bahwa Tuhan itu Esa, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah, sementara di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu tidak dijelaskan demikian. Jadi itu salah satu buktinya. Bukti bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Taurat dengan Injil itu berubah adalah konsep ketuhanannya berbeda, sudah mulai bergeser. Makanya di awal itu kan dijelaskan kemarin sama Ustaz Bayu juga bahwa mengimani kitab-kitab yang lain selain Al-Quran itu cukup secara umum saja, Ustaz Bayu. Cukup secara umum, dalam arti kitab itu pernah diturunkan pada para nabi, kira-kira demikian. Oke, sementara itu dulu dari kami, dari sesi tauhid. Kita lanjut ke Jam HP. Jam HP enak dokumentasi. Oke. Lanjut ke Ustadz Bayu. Ya, karena waktu saya 20 menit, saya ingin menanggapi dan menambahi insight. Kok sudah ada tambahan tadi 25 menit? Insight dari selera dalam menangkap apa yang disajikan oleh Qori. Jadi sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, ketika menghadiri sebuah majelis, duduk boleh sama-sama duduk, minuman boleh sama, kue boleh sama. Tapi yang ditangkap tuh beda-beda. Seperti yang sudah disampaikan Qori, kemudian ada tangkapan lain dari Ustadz Adenan. Saya malah teralih fokuskan ke statement bahwasanya yang kita kenal selama ini kan lagu Misteri Ilahi ya. Apa tuh? Lupa saya lagunya, gimana ya? Nah, Langit bumi bersatu. Nah, yang itu. Oh, itu ya. Lagu Indosiar bahasanya ini kan, yang mana berulang-ulang di telinga. Ana Madinatul Ilm wa Aliun Babuha. Jadi Sayyidina Ali itu dari dulu kita menganggapnya sebagai sosok yang seberilmu itu, ya kan? Sekalipun mungkin secara riwayat dan keilmuan yang nyampai ke kita kadang ada, kadang enggak, ya kan? Sehingga ketika muncul nama Ibnu Abbas yang udah didoakan Nabi, beralih nih, wah aku kayaknya yang lebih dahsyat ilmunya
Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. karena udah dilugaskan dengan doa. Ternyata itu sanadnya ke Sayyidina Ali. Cuman yang lebih plot twist lagi, ternyata Sayyidina Ali pun masih Di nomor bawah. 2. Nomor 1-nya malah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga masih penasaran ini kan. Ini nominasi seperti ini berdasarkan keilmuan yang seperti apa gitu kan. Karena kalau dari segi riwayat hadis, malah yang menang Sayyidina Abu Hurairah. 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan. Padahal membersamai Nabi sebentar. Jadi wallahu alam, intinya memunculkan rasa penasaran. Riwayat-riwayat dari Sayyidina Abu Bakar nih apa aja sih? Sehingga menjadikan beliau di nomor 1. Oke. Mungkin ada yang mau nambah tentang Sayyidina Abu Bakar, pernah berkata apa gitu? Asing ya? Dalam hal itu ya kita minim data. Iya. Ketika saya baca pun juga Sayyidina Abu Bakar. Iya. Kalau kalah adu-aduan sedekah kan dengan Sayyidina Umar, oke, viral kan kisahnya. Iya, iya. Menang Sayyidina Abu Bakar. Bab duit. Sekalipun ada yang masih ngira Sayyidina Abu Bakar nih miskin. Ternyata masih sekaya itu juga. Oke, lanjut ke kajian fikih. Kalau emang tidak ada tambahan dari Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kajian fikih. Masih di tema Dubur. tema istinja. Ya. Oh iya istinja ya Allah. Istinja ini mau di negara minoritas muslim maupun di mayoritas muslim aman insya Allah, ya kan? Kecuali mungkin di beberapa WC yang tidak menyediakan air, jadi menyediakannya hanya tisu. Itu pun sudah aman, sudah tercover dengan kajian fikih yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Mana istinja loh? Boleh dibuka kawan-kawan? Sahabat kajian mampir. Udah semua sahabat tuh. Syurutul wudu. Nah, sunnah ya. Sunnah. Sunanul istinja. Yang mana? Tidak pernah ngamalkan berarti ini. Kan saya tahu gitu sunan. Oh, sunan. Astagfirullah, istighfar Ustaz. Kopi, aman kopi. Oh ini dia. 108. Hasyafah? Oh bukan. Duh. Kayaknya di skip aja lah. Kita ambil yang inti aja kayaknya. Kori punya kuasa. Oh iya. Harusnya komplain dari tadi Ustaz ketika ini. Sebelum dipampletin. Iya. Ya pas baru di-share tuh. Enggak. Apa peremajaan itu? Formalitas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai sunnah-sunnahnya, karena tadi Al-Fakir baru saja mengkaji perkataan Syekh Ibrahim bin Adham, yang mana beliau itu ketika melewati pasar didatangi oleh banyak manusia menanyakan, wahai Syekh, aku berdoa namun tidak mustajab. Apa jawabannya? Apa solusinya? Maka beliau menjawab, kalian itu tidak mustajab karena hati kalian mati. Karena sebab 10 sebab. Di antaranya kalian tahu bahwasanya kalian itu menyangka diri kalian cinta dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kok ternyata tarokta sunnah tahu. Itu tadi pengen ditinggalkan saja sunnah Nabi Muhammad ini. Dia nggak dapat Tinggal saat di skip. Emang keras hatinya ini. Jadi agar kita lunakkan hati kita dengan mengkaji sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kok nyambung ya? Dengan kajian tadi maghrib. Kalau ada Nabi kan pasti ada Abu Jahal. Oh iya. Ya fakta itu memang fakta. Iya, fakta kan? Iya. Betul. Tapi arahnya kemana itu yang susah ditebak. Enggak, ke Abu Jahal. Abu Jahal yang baru datang. Yang ada nabinya di sini. Oke. Iya.
Sunanul istinja. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin amin. Irangkol sunanul istinja katsiratun. Sebanyak itu sunnah-sunnah untuk beristinja. Jadi yang dibayangkan jangan batu ya. Kalau dari tadi kemarin itu batu terus. Ini istinja tuh umum. Karena bukan cuma batu. Jadi anggaplah lagi di WC, di kamar mandi. Minha, yang pertama ayu idalma wal ahjar qabla istinja. Jadi perlu menyiapkan air dan batu-batu sebelum cebok, sebelum BAB. Jadi udah disiapkan di kamar mandi kita, WC kita ada batu-batunya, ada airnya. Itu sunnah. Berarti ngamalin salah satu udah aci, udah dapat sunnah. Yaitu diniatkan, aku menyiapkan di bak mandi ini, di ember yang diisi pakai keran. Ini kebiasaan yang alangkah baiknya diniatkan sunnah. Nah, biar dapat pahalanya lebih. Kamar mandi antum ada berarti batu-batu ya. Banyak. Tapi tidak dipakai. Aman ya? Ini insya Allah diamalkan. Tidak ditarku. Tidak di-skip. Nomor 2. Al-itar. Nah, ini mengganjilkan. Berarti minimal itu yang wajib 3 kali kalau emang mau pakai batu. Tapi kalau untuk mengganjilkan 3, 5, 7 kalau emang batu. Berarti kalau pakai air nyiramnya diganjilkan. Ya, seganjil itu. Tapi kalau emang lupa, kadang ya siapa sih yang hitung basuhan? Ya kan? Ya mungkin ada. Kita tidak tahu kan ulama wali siapa yang betul-betul ketika istinja pun dihitung. Saruswan mungkin pakai takar airnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah sunnah yang sering kita tinggalkan, yaitu istinja dengan tangan kiri. Al istinja bil yadil yusra. Siapa yang pernah istinja pakai tangan kanan? Kayak nolak semua kan? Kapan? Pakai kaki pernah enggak? Ya kan, istinja itu kan bukan hanya momen ketika mencolek-coleknya kan. Ketika nyiram istinja kan. Oke, pakai siram. Ada yang pakai senter, bukan senter. Oh, selang yang tembak tuh kan. Pernah nggak? Enggak pernah sih. Dimain-mainkan. Ya kan? Nyiram-nyiram maksudnya. Iya. Kan pakai tangan kanan. Oh iya, gitu kan. Pernah berarti kita istinja tangan kanan ya? Ayo merenung. Sehingga itu sunnah, tidak sewajib itu pakai tangan kiri. Karena yang dilugaskan dalam hadis itu kan fa inna syaiton yakul bishimali, yashrob bishimali, yakhud bishimali dan yu'ti bishimali. Cebok bishimali tidak diajak. Jadi nggak sesetan itu. Jadi yang sesetan itu adalah ketika makan, minum, ngambil dan memberi. Nah, Bukan yang skip tadi itu. skip. Waalaikumsalam. Wih, nyampe juga. Beliau. Bukan sembarang beliau. Ya. Boleh. Boleh lah, masa enggak boleh gimana? Saya kira itu Bayu enggak kebayangan itu lah. Mic-nya di sini Ustaz. Kalau kita Ini Ustaz. enggak, suara saya sudah lengkap. Enggak, Ustaz, tetap tidak. kedengeran. Di dalam Kotak Telinga yang jadi saya kira enggak mestilah kita ini kalau cebok gayungnya pakai kiri, enggak gitu kalau pengertian saya. Yang dimaksud cebok waktu istinja itu adalah waktu colek-colek yang dimaksud itu. Adapun kita gayung nyiram itu tetap pakai kanan. Apa namanya itu? Tidak ada anjuran megang kayunya harus kiri. Gimana bisa kita bayangkan? Nyiram pakai kiri, lalu membersihkan pakai kiri, gimana caranya? Nah, jadi saya kira yuridu bikumullahu yusra ya. Saya kira gamblang fikih ini tidak harus serba kiri. Contoh kalau kita membersihkan hidung, Tadi kasih mic jangan. Agak dipercepat karena waktu saya 20 menit. ya bersihkan hidung itu kan sunnahnya kanan. Tapi ketika mengeluarkan itu kan kiri. Praktiknya begini.
Waktu kita mengirim hidung kan 3 kali itar. Nah, waktu mengeluarkan air dari hidung istinsarnya itu kita pakai kiri. Nah, jadi apa ya? Kiri yang dimaksud istinja itu waktu ceboknya, waktu coleknya kata bahasa Sabang itu. Bukan harus waktu ngambil air pakai kiri, ceboknya juga gimana caranya itu? Besok Apa ya? antum pergi ke mall. Iya. Di mall itu ada WC yang pancurannya itu mancur sendiri ketika dipencet. Hmm. Nah, itu adalah gambaran kalau nanya mungkin nggak hukum akal ya. Oh, iya, iya. Bisa aja tanpa tangan kanan. Jadi ada yang dipencet, air keluar sendiri dari bawah. Berarti masih ada pilihan itu. Iya, iya. Jadi lagi-lagi untuk membatalkan istinja ini memungkinkan pakai tangan kanan harus ada ibarat dan nggak boleh pakai ayat yang terlalu global. Sip. Yehe. Nomor 4. Masih ke sunnah-sunnah karena ini ada banyak katanya kasih rotut tapi hanya ada 10, kita baca cepat. Yang keempat al-i'timad. Jangan diartikan berpegang teguh ya. Al-i'timad ini mengandalkan. Jari alal isbi atau usbu boleh. Alal isbi al-wusta jari tengah. Punya jari tengah? Jari tengah ini adalah yang kita andalkan ketika cebok. Berarti ini berbicara tentang air ya, pakai air. Fid dubur. Idza stanja bil ma. Jadi yang diandalkan adalah jari tengah, sekalipun kadang jari lain juga ikut. Berarti harus panjang memang jari tengah. Jari tengah sedihinakan itu. Karena diantara yang memberikan ciri-ciri jari ini kan, jari tengah itu tanda syahwat apa? Nah, jadi wajar gitu ketika mengacungkan jari tengah itu. Mencurigakan senyumnya. Enggak, simbol. Ini lebih ke simbol. Oh, iya, iya, Masing-masing jari itu ketika dijadikan emoji, nah itu berarti ngarahnya ke syahwat. Senyumnya itu yang bikin curiga maksudnya. Saya menahan, mereka udah terlepas. Berarti Ustaz Bayu, kalau ada mohon maaf ya, kalau ada orang yang tidak punya jari misalnya, tidak bisa menjalankan sunnah ini dong, tidak bisa digantikan gitu. Ketika Ada jari tengah nih misalnya. oh masih banyak sunnah lain, berarti dia Iyalah, bukan. berarti tidak bisa digantikan. Nah, berarti dia bukan meninggalkan sunnah, tapi memang tidak bisa mengamalkan sunnah tersebut karena uzur. Skip itu namanya. Masih yang kelima, ayak khuza farjahu baina isba'i as-sababati wal wusta. Ini yang mungkin jarang kita amalkan juga, yaitu farji atau kelamin hu berarti laki-laki ya, diambil. Kelaminnya diambil atau bahasa lainnya dipegang. Cara megangnya adalah diletakkan di antara 2 jari, yaitu jari telunjuk dan Kan kayak merokok lah. nah, Oh iya. merokok versi tangan kiri. Duh, saya begini. Ya mungkin ketika belum mengamalkan sunnah pakai pegang. Iya, iya. Tapi saran saya Pak Ustadz, Oh iya. saya agak tersinggung sampai ini kita kayaknya tidak pernah mengamalkan. Terus terang saya ini sangat senang kepada sunnah itu. Ustadz. Masya Oh ya. Jadi himbauan saya itu, walaupun seumur hidup sekali, cobalah kita pegang dengan cara sunnah itu. Setelah itu, walaupun seumur hidup sekali. Ya, Tidak cukup tapi Ustaz. Hah? Tidak cukup. Maksudnya kecil-kecilan. sebagaimana Gitu. pepatah mengatakan i'mal walau marroh takun min ahlihi. Ya. Amalkan walau sekali, kamu sudah dianggap ahli ilmu Amin, dalam amin, bab ya. tersebut. Sudah mengamalkan, lah, gugur lah. Jadi jangan di-skip ya. Terus. Sekalipun ya seperti itu. Yang ke-8, yang ke-7, yang ke-6. Sadisan takdimul ma' lil kubul likaila tatanajas yaduhu asna tangkiyatid dubur. Jadi disunahkan juga untuk mendahulukan membasuh yang depan dulu. Yang depan kan keluar, yang belakang keluar juga, misalkan berbarengan atau tidak berbarengan, bebas. Itu otomatis itu. Ya kan, kayak cerita Abu Nawas ya kan, yang viral itu. Maka depan dulu dibasuh biar ketika cebok yang belakang itu nggak kena nih tangan. Loh kok ngefek? Kan ujung-ujungnya ntar disiram juga tangan. Karena di fikih itu kan ada nyenggol-nyenggol tadobuh bin najasah. Yaitu mengotor-ngotori atau melumuri diri dengan najis kan ada larangannya.
Jadi tidak semudah itu kita bisa menjadi manusia silver tapi pakai kotoran misalkan. Itu haram. Karena melumuri dengan najis. Paham ya? Sehingga tangan aja kena itu ada larangannya. Jadi dibasuh dulu baru biar bisa tidak mengotori tangan ketika ingin mencebok bagian belakang. Ya. Kadang ada yang nanya kan, loh, kok kena ngefek? Bahkan kalau yang pendek enggak usah ya. Bisa belok. Karena kadang gini, ketika mandi itu kan ada mungkin momen di masa kecil kita, nggak tahu ke bawah ke masa besar atau tidak. Jadi buang air kecil itu Pengalaman. dibiarin kena kaki gitu, ya kan? Jadi kayak dibiarin gitu, nanti kena basah juga, kena air juga. Kata tadi, amankan, arahkan. Jangan biarkan kena kaki atau gitu, gitu ya. Jadi semulia itu menjaga tubuh manusia ini. Yang ketujuh, takdimul istinja alal wudu. Nah ini yang unik. Disunnahkan istinja dulu baru wudu. Ini agak sulit loh kalau baru dengar dan baru baca. Kita disunahkan istinja dulu baru wudu. Jelas. Ya kan? Iya. Ngapain wudu dulu terus ujung-ujungnya istinja lagi? Ya kan? Ternyata belum jelas. Di sini ada footnote. Fayasihhu, maka sah seseorang itu ayyuqaddimal wudu alal istinja. Sah-sah saja seseorang itu wudu dulu baru istinja. Habis kencing belum dicebok gitu ya. Nah, Langsung wudu. langsung wudu. Karena Tapi ini bukan sambil kencing tapi ya. Nah, karena ini ngomongin istinjanya, bukan buang air kecilnya. Iya. Jadi ada orang buang air kecil, udah finish. Udah keluar semua tuh. Berarti kan tinggal dibasuh. Jadi ketika dia wudu dulu, wudu dan dibasuhnya, itu tidak ada yang batal. Dengan syarat ketika dia membasuh istinjanya itu, tangan tidak nyentuh. Nah, gitu ternyata. Ternyata ada gambaran wudu dulu, baru istinja. Sekalipun ini kayaknya jarang. Karena kita tetap kalau udah habis buang air kecil dan besar, itu ada reaksi jijik. Ingin segera dicebok dulu, baru mau melakukan wudu. Bahkan kadang, sering, bukan kadang, kita itu wudunya terakhir banget. Dan itu pun harus dilalui dengan memakai handuk dulu. Biar ndak buka-bukaan aurat. Kan seperti itu. Makruh itu kalau nampak auratnya. Ya, ntar malaikat lari. Lalu. Duh, iya Ustaz, betul Ustaz. Makruh. 21. Berarti masih ada sedikit. 7. Sabian takdimul istinja alal wudu udah. Yang ke-8 saminan dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Memijit menggosok tangan yang udah dipakai untuk istinja tadi, misalkan pakai jari tengah itu ke tanah. Wa ghusluha ba'dahu, habis itu dicuci. Ini untuk menghilangkan bau. Kalau emang tidak ada sabun, carilah tanah. Oh, tempo. Brutal. Ya, seperti itu. Untuk memastikan berarti ada debu-debu yang memang bisa menghilangkan atau mendistract wangi-wangi kotoran itu. Yang keenam, yang ke-9 tasian nathu farjihi wa izarihi bilma. Kemudian area kelamin dan sarung itu dianjurkan untuk dicipratkan air suci biar tidak was-was. Jadi nggak berpikir-pikir nih kok mendadak ada lingkaran. Ini lingkaran dari mana? Udah, karena udah dipercik-percik. Perciknya jangan kecil, agak besar. Tapi nanti was-was. Dengan tujuan apa itu? Apa tujuan untuk mensucikan gitu? Enggak, lebih untuk menepis tawahum dugaan ini kok mendadak ada bulat. Oh iya. Pulau dari mana ini? Oh, dari percikan, aman. Oh gitu. Berbeda kalau tadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah, Ustaz, saya buang air kecil sambil berdiri karena pakaian dinas saya itu sulit ngelepasnya. Oke, jadi saya sudah yakin itu ada yang netes dikit. Settingnya rusak tuh berarti. Maka saya tanya, udah melakukan berbagai upaya menuntaskan buang air kecil belum? Udah saya amalkan. Injak tanah, dehem, gosok, urut.
Semua sudah saya amalkan. Oh, berarti kalau itu kata Buya Yahya, kalau udah diamalkan semua itu, antum perlu ke rumah sakit. Karena itu paralonnya tidak normal. Karena kalau yang sudah masih normal, paralonnya itu, dengan berbagai upaya tersebut, seharusnya sudah aman. Tidak akan netes-netes lagi. Jadi seperti itu. Kalau udah merasa, kok masih netes? Nah, itu berarti tidak normal. Jadi jangan maksakan ustadznya ngasih fatwa yang kaul minoritas. Terakhir, Ashiron, ayat bid doa al-maksur ba'dahu. Nah, ini doa ya, seperti biasa. Bukan hanya wudhu doang yang ada doa setelah wudhu, tapi istinja pun ada doanya. Yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan jagalah farjiku dari perbuatan-perbuatan buruk. Seperti apa? Skip sunnah. Zina atau salah lubang, Menikahi istri orang. liwat dan lain-lain. Allah alam bisawab. Takut kalau dilanjutkan takut ada yang terceplos. Mungkin itu saja yang bisa Dicekek kita. tadi sebenarnya. Dicekek. Wow, imajinatif. Intermezzo kawan-kawan. Oh iya. Karena saya tadi udah terlanjur Cekek. mempromosikan tentang sunnah, bahwa kita ini, kata Ustaz Bayu tadi, walaupun sekali itu sudah menjadi ahli, sama dengan kaidah fikih, yang orang yang dikatakan terbiasa itu adalah orang yang pernah melakukan sekali. Itu sudah menjadi kebiasaan, termasuk orang yang sudah biasa. Jadi mari saya mengajak diri sendiri, dan alhamdulillah ke semua sunnah ini, alhamdulillah walaupun sumur sekali saya pernah mempraktekkan. Termasuk habis cebok, istinja di dubur itu, tanah itu saya lekatkan ke tanah itu, alhamdulillah. Jadi saya mengajak kepada diri sendiri, ayo kita amalkan. Walaupun seumur kali hidup, begitu kita belajar, kita praktekkan. Termasuk doa ini saya bukan hafal lagi, di luar kepala saya itu. Habis istinja pasal Allah mutahhir qalbi minan nifaq wasin farji minal fawahish. Cuman yang saya ingin tambahkan itu, apa hikmah sir dari doa-doa Nabi seperti ini? Kok cuman cebok, minta jauhkan dari segala fawahish dan suruh jaga hati dari sifat nifat. Mungkin dari teman-teman itu kemana sirnya itu? Jauh gitu. Kalau kita cebok, doanya setinggi gitu itu. Bersih hati dari sifat nifak loh. Nggak mudah ini. Kemudian dijaga kemaluan kita dari fawahish. Ini kan sudah wali kalau orang ini bisa. Jadi doa istinja aja meningkatkan kita menjadi seorang kekasih Allah. Bagaimana dengan hal-hal ibadah selain istinja, itu mungkin ada tambahan sedikit sir dari doa ini. Allahumma sin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Maksud saya, layaknya doa ini kan kalau kita mau sholat, wajar lah. Ini apa istinja, doa, tapi yang diajarkan Nabi seperti ini. Apa hikmah? Kalau boleh tambah sedikit. Kalau saya pernah mendengar, walaupun tidak spesifik pada doa-doa yang seperti ini ya, tapi secara umum, dulu guru saya itu pernah menjelaskan, saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi ada istilah itu doa bitawassul, ada at-tawassul bid-doa. Kalau doa gimana yang kebalik? Takut kebalik saya. Kalau misalnya doa bitawassul, kita meminta sesuatu dengan cara bertawassul ya, sebagaimana halnya yang sering kita lakukan lah, dengan bijahin Nabi SAW gitu misalnya. Sedangkan yang apa satunya lagi? Tadi itu ad-doa bitawassul. Kemudian at-tawassul bid-doa. Berwasilah dengan cara berdoa. Misalnya salah satunya seperti ini. Ketika kita misalnya bersihkan kamar mandi atau kita nyapu rumah, itu adalah wasilah yang menjadi doa bagi kita. Ya Allah, sebagaimana kira-kira begitu ya, sebagaimana saya membersihkan rumah, bersihkan juga hati saya, kira-kira begitu. Sebagaimana saya mensucikan farji ini dari najis-najis, kotoran-kotoran, maka bersihkan pula hati saya dari kemunafikan. Jadi sesuatu yang penting dari tubuh zahir kita ini kan bagian itu kan Ustaz. Bagian paralon tadi itu. Kalau kata kawan saya, kalau sampai itu saya tidak hidup, saya mau jadi sufi aja. Saking pentingnya itu. Nah, kalau bagian tubuh yang batin tentu saja adalah hati. Sehingga ketika
membasuh bagian penting zahir itu kemudian dikiaskan kepada hati, yang mana ketika zahirnya dibersihkan dari najis, begitupun juga najisnya hati dalam hal ini adalah kemunafikan atau yang farji ini dari sesuatu yang tak pantas lah. Mungkin kalau mau dikaitkan mungkin ke sana, Ustaz. Alhamdulillah kan Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih. Cukup dari fikih. Aman insya Allah, dijaga semuanya dari nifak dan dari fawahish. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Kita alamin. cuci lagi yang lebih dalam dengan tasawuf. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke sesi yang ketiga, teman-teman. Sebelumnya karena dua qori tadi belum menyinggung ya, jadi saya harus mengucapkan terima kasih mula-mula walaupun agak telat kepada Ustadz Abu Syakur selaku tuan rumah, dan beliau pasera asman. Mertua panjenengan. Serah? Pak Hayari Motor Sukalangkong sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan segala kebaikan dan hidangan yang sudah disediakan ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Bismillah, kita lanjutkan kajian tasawuf. Kitab yang saya pegang, yang saya jadikan rujukan adalah kitab yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i Al-Asy'ari. Sip. Atau yang lazim kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kitab ini adalah kitab terakhir yang beliau karang semasa umur beliau. Artinya berarti kitab Minhajul Abidin ini ditulis di masa kematangan ilmu beliau. Secara ringkas, barangkali ada teman-teman di sini yang baru bergabung, kitab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan agar kita menjadi abid atau abidin yang sejati. Bagaimana caranya kita menjadi seorang hamba yang sejati. Mengetahui tauhid harus, karena itu bagian yang utama, bagian usul, bagian pokok dalam agama. Tapi hanya sekedar beriman kepada Allah, meyakini Nabi adalah Rasulnya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, mengimani kitab suci, itu jelas harus tuh. Kemudian kalau cuma beriman tapi tidak ibadah, ya tentu saja keimanannya itu perlu dipertanyakan. Maka disusul dengan ilmu fikih. Dalam hal ini agar ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu sah di sisi syariat. Nah, ternyata setelah kita beribadah pun itu tidak cukup. Jangan berhenti sampai di sana. Harus masuk ke poin berikutnya, yakni bagaimana caranya kita memurnikan ibadah kita ini agar betul-betul diterima di sisi Allah. Bagaimana caranya? Imam Ghazali ini kemudian menulis kitab Minhajul Abidin, yang mana dalam kitab ini beliau menulis tahapan-tahapannya. Yang mana tahapan pertama sudah kita bahas. Bagi seorang hamba, jika ingin betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, maka tahapan pertama yang harus dia lakukan adalah aqwabatul ilmi wal ma'rifah. Dia harus tahu ilmunya dulu. Entah itu ilmu tauhidnya, dia mau menyembah Allah tapi tidak kenal Allah itu siapa. Ini agak aneh. Misalnya juga kita mau menyembah Allah tapi tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Ya asal datang ke masjid, takbir sampai salam selesai tanpa mengetahui syarat rukunnya ibadah itu seperti apa. Ini juga berbahaya. Maka aqobah pertama, aqobatul ilmi wal ma'rifah, tahapan pertama yakni pengetahuan, itu harus dijalani oleh seorang hamba yang ingin betul-betul mempersembahkan ibadah-ibadahnya kepada Allah. Satu. Kemudian tahapan yang kedua adalah aqobatut taubah, yakni tahapan taubat. Karena taubat ini seperti hutang, karena dia adalah kewajiban kita, maka yang wajib ini, hutang ini harus dibayar dulu. Baru kemudian kita bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ibaratnya kalau ada orang punya hutang kepada kita, kemudian orang itu belum bayar hutang kepada kita, sudah sok mau sedekah kemana-mana. Sedekah ke kita juga. Kan kita kan pasti dalam hati itu, dalam hati ini kita agak jengkel. Cobalah dibayar dulu hutangnya, baru sedekah. Ini hutangnya belum dibayar, padahal itu wajib, tapi sudah mau sok sedekah. Sedekah sunnah. Sedangkan membayar hutang itu wajib. Nah, kadang kita salah kaprah di situ. Nah, taubat ini adalah kewajiban kita, ibaratkan hutang. Kata Imam Ghazali di awal itu. Nah, setelah kita
berhasil menuntaskan hutang kita ini, masuklah kita kepada tahapan yang ketiga, yakni ujian-ujian, rintangan-rintangan kita ketika kita ingin sampai kepada Allah, yang mana rintangan dalam beribadah itu ada 4 kata beliau. Yang pertama adalah dunia, entah itu harta, jabatan, anak istri nanti masuk ke aku bayang yang ini, bagian yang ini. Harta, jabatan lah kira-kira itu secara umum. Dunia yang sifatnya adalah duniawi. Terkadang kita gara-gara tidak punya uang, sibuk kerja dari pagi sampai ke sore, sampai tidak sempat beribadah. Sabtu Minggu pun kerja. Sabtu Minggu pun kerja. Terkadang sampai tidak sempat beribadah kepada Allah. Nah, ini kan juga jadi penghalang. Itu juga sudah kita bahas. Nah, penghalang yang kedua ketika kita ingin beribadah kepada Allah adalah makhluk. Sekarang yang kita bahas ini. Kalau tadi godaan penghalang ibadah kita adalah dunia, maka solusinya yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah harus zuhud. Bagaimana caranya kita tidak menggantungkan hati kita kepada dunia. Kemarin kaitannya itu menarik di kitab Nurul Dolam itu. Sebagaimana Allah tidak pernah menuntut ibadah besok, jangan pernah kita menuntut atau cemas dengan rezeki yang akan Allah berikan besok. Sekarang di waktu Isya, ya Allah hanya menuntut sholat Isya-nya ini yang wajib. Allah tidak pernah menuntut sholat subuh kita besok. Kalau besok sudah masuk subuh, kita hidup sampai besok subuh misalnya, baru tuh Allah tuntut. Nah, solusinya adalah zuhud tadi. Kemudian yang sekarang, godaan yang nomor 2 adalah makhluk. Terkadang makhluk ini betul-betul menghalangi kita untuk beribadah. Kita ajak ibadah, tidak mau. Kemudian ya sudahlah, yang penting jangan menghalangi, ternyata masih menghalangi. Udah menghalangi, masih jelek-jelekan pula. Misalnya ngaji nih, ini kan termasuk ibadah yang sangat besar di sisi Allah pahalanya. Udahlah ndak ikut ngaji misalnya, masih mencibir dari luar begini. Nah, itu kemudian bisa menciutkan hati kita sehingga udahlah ndak ikut kajian lagi. Kadang itu begitu. Maka makhluk ini juga menjadi penghalang. Apa solusinya? Solusinya adalah uzlah, kata Imam Ghazali. Apa itu uzlah? Uzlah ini mengasingkan diri dari makhluk. Nah, itu yang akan kita bahas. Lanjut kepada kitab yang akan kita baca. Di kitab saya ini, karena saya pegang kitab sarahnya yang berjudul Sirajut Thalibin, di halaman ke-232. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddanna bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Fa in qila alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan, kalau ada orang yang bertanya ini, bukankah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa rohbaniyatu ummati al-julusu fil masajidi, kerahiban, rohbaniyah, kerahiban kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau kita lihat sarahnya, yang dimaksud adalah kesungguhan beribadah dari umatku itu adalah mereka yang senang duduk di masjid-masjid, maksudnya tentu saja beribadah. Kan ada hadis seperti itu. Artinya, berdasarkan hadis itu, wafihi zajarun anit tafarrud. Itu, berdasarkan hadis itu kan semacam ada larangan untuk kita untuk melakukan tafarrud. Seolah-olah Nabi itu melarang kita untuk uzlah. Nabi melarang kita untuk menyendiri. Datang dong ke masjid. Itu sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah betul-betul ingin beribadah. Kan begitu. Hadis ini, seolah-olah bagi yang bertanya ini, jika ada yang bertanya demikian, itu seolah-olah melarang kita untuk melakukan tafarrud. Ini sinonim dengan uzlah ya. Fa'lam, ini jawaban Imam Al-Ghazali, anna dzalika fi ghairi zamanil fitnati kama dzakarnahu. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi itu bisa kita berlakukan pada selain zaman fitnah. Sedangkan zaman sekarang ini fitnah sudah di mana-mana. Kita benar saja disalahkan, apalagi sampai salah. Ya kan dalam bermasyarakat kan gitu, benar saja kita disalahkan, apalagi sampai betul-betul salah. Nah di zaman fitnah seperti ini, memang solusinya adalah tafarrud. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Nabi itu terjadi di selain zaman fitnah, kata Imam Al-Ghazali begitu. Sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa aidon, dan juga di sisi lain, fa innahu yajlisu fil masjidi wa la yukhalitun nasa wa la yudakhiluhum fayakun bi syakhsi ma'ahum wa fil ma'na munfaridan anhum.
Ini kata beliau, di sisi lain, orang yang sudah bermajlis di dalam masjid itu, atau dia yang duduk, atau yang i'tikaf, beribadah ke dalam masjid, akan tetapi dia tidak bergaul dengan manusia-manusia yang ada di sana, tidak sibuk ngomongin apa, kayak kadang kan di masjid itu repot, malah heboh ngobrol-ngobrol sana sini yang tidak jelas itu. Wala yudakhiluhum, dan juga tidak ikut campur urusan mereka. Fayakun bisaksi ma'ahum, sekalipun kita datang ke masjid kemudian membersamai dengan mereka, wa fil makna, akan tetapi hakikatnya munfaridan anhum. Sekalipun secara fisik kita datang ke masjid lalu kita tidak ikut campur urusan mereka, fokus dengan ibadah kita. Nah, yang seperti ini maka hakikatnya orang tersebut sudah uzlah, tidak menggantungkan diri kepada makhluk tersebut. Wa hadza huwal ma'niyu fil uzlati wat tafarrudi alladzi nahnu fi syarhihi. Inilah yang saya maksud dengan uzlah dan juga tafarrud sebagaimana yang telah kami jelaskan. La tafarrudu bisaksi wal makan. Bukan hanya sekedar tafarrud, uzlah, memisahkan diri manusia secara fisik dan juga tempat. Jadi yang paling penting dari uzlah dan tafarrud, menyendiri ini, bukan uzlah dan tafarrud secara fisik dan secara tempat. Itu penting di satu sisi, ya. Tapi yang menjadi core, yang menjadi poin inti daripada uzlah ini adalah urusan hati, bukan soal fisik ataupun tempat. Fafham dzalika rahimakallah. Pahamilah hal tersebut, semoga Allah merahmatimu, merahmati kita semua, amin. Wa fihi, dalam konteks ini, yaqulu Ibrahim bin Adham rahimahullahu, dalam konteks ini Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau menyatakan bahwa kun wahidan jami'iyan. Kalau kita lihat caranya, kun wahidan bil qalbi jami'iyan bin nafsi. Jadilah engkau orang yang sendiri secara hati, artinya hati kita ini tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya Allah, tapi semata-mata menggantungkan hati kita kepada Allah, sekalipun secara fisik kita berjamaah, kita berkumpul dengan orang-orang. Wa min rabbika dza unsin, dan kepada Tuhanmu, ya ayo kita bermesraan, kita harus punya intimitas, ada kemesraan kepada Tuhan, merasa nikmat kalau kita sendiri, tapi hati kita bersama Allah. Wa minan nasi wahsiyan, sedangkan kepada manusia, kepada makhluk, kita harus putus koneksi. Artinya dimanapun kita berada, boleh kita bersama dengan makhluk, akan tetapi hati kita sebisa mungkin selalu koneksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in qila fama taqulu fi madarisi ulama'il akhirah. Jika dikatakan, apa pendapatmu kalau kita duduk di kajian mampir misalnya, di madrasah-madrasah ulama akhirat. Kira-kira begitu ya. Apa pendapatmu tentang madrasahnya atau model pendidikannya ulama-ulama akhirat? Waribatotis sufiyah saliki thoriqil akhirah wasukuni fiha. Dan juga apa pendapatmu kalau ada pondok-pondok orang-orang sufi ahli tasawuf yang mana mereka itu sedang berjalan di jalan yang suluk, sedang menempuh satu thariqah akhirat, menuju akhirat, wasukuni fiha, dan bahkan dia diam di sana kayak pondok pesantren misalnya, atau kajian-kajian mampir inilah, kalau tidak bisa sepenuhnya di pesantren yang nginap bertahun-tahun, ya paling tidak setiap seminggu sekali, hari Rabu jam 9 walaupun agak malam ya, sampai selesai. Paling tidak ya madrasah-madrasah seperti ini. Apa pendapatmu dengan madrasah-madrasah seperti ini? Ini kan kumpul dengan orang. Tadi di satu sisi kita diajarkan harus uzlah, harus tafarrud. Lah, terus gimana dong kalau ada majelis seperti ini, ada madrasah seperti ini, ada ribat Nur Iman, Nur Iman ya. Ada ribat Nur Iman misalnya. Gimana begitu? Itu kan kumpul jadinya dengan orang-orang. Katanya harus uzlah, katanya harus tafarrud. Nah, ini jawaban Imam Ghazali, fa'lam anna tilkat thariqah, sesungguhnya thariqah tersebut atau metode tersebut adalah al-mutla fi hadzal sya'ni li ammati ahli ilmi wal ijtihad. Ketahuilah bahwa kajian mampir ini adalah model yang paling ideal. Tidak hanya kajian mampir, maksudnya pondok-pondok yang lain dan madrasah-madrasah yang lain, yang mana di dalamnya mengajarkan suluku ila thariqil akhirah. Kira-kira seperti itu. Itu adalah model yang paling ideal bagi orang yang betul-betul ingin menuntut ilmu dan juga ingin ijtihad, berusaha. Maksudnya berusaha
untuk menempuh akhirat. Wadalika, kenapa hal tersebut disebut sebagai metode yang paling ideal? Wadalika, yang paling baik, ideal itu yang paling baik maksudnya. Wadalika li'annaha jama'at al-ma'nayaini wal faidataini. Yang mana dalam madrasah seperti itu atau kajian-kajian seperti ini itu sudah terhimpun ada dua makna atau dua faidah, allataini ihdahuma, yang mana salah satunya adalah al-uzlah anin nas wat tafarrudu anhum bisuhbati wal mukhalatati wal muzahamati fi umurihim. Dengan catatan salah satu faedahnya ketika kita kumpul-kumpul seperti ini, yang jelas ya, yang jelas dalam kajian seperti ini tidak hanya menggosip seperti itu, tapi memang betul-betul tujuannya adalah akhirat. Yang mana ketika kita fokus kepada akhirat itu, sebenarnya madrasah-madrasah seperti ini itu sudah uzlah anin nas, kemudian tafarrud kepada manusia juga, dan juga tidak bergantung serta tidak saling mempengaruhi keburukan-keburukan, maksudnya tidak mempengaruhi keburukan-keburukan. Kemudian tidak ada muzahamah dalam majelis seperti ini, tidak ada rivalitas, tidak ada persaingan. Ini gimana caranya supaya saya tampak lebih keren daripada yang lain. Nanti ada yang lebih keren, dia iri. Tidak boleh ada seperti itu. Nah, itu bagus tuh. Karena pada umumnya kalau pesantren-pesantren, madrasah-madrasah atau kajian-kajian seperti ini tidak membahas hal-hal duniawi, tidak membahas tentang persaingan-persaingan seperti itu justru bagus. Dan itulah seharusnya kajian-kajian pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Itu makna yang pertama kalau ada madrasah seperti ini. Watsaniyah, yang kedua, al-musyarakatu ma'ahum fi jam'ihim. Kalau kita diam di pesantren itu kita tetap ikut serta, tetap musyarakah ma'ahum bersama mereka ulama akhirat fi jam'ihim dalam sholat Jumat, wa jama'atihim dan juga berjamaah kepada mereka, wa taktsiru sya'airil Islam dan juga menyemarakkan syiar-syiarnya Islam. Di streaming seperti ini misalnya, itu tujuannya adalah memviralkan syiar-syiarnya Islam. Fatahsulus salamah allati hiya lil munfaridin. Maka tercapailah keselamatan yang mana itu adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh orang-orang yang tafarrud, oleh orang-orang yang uzlah, mengasingkan hatinya kepada makhluk. Dan juga fatahsulu al khair, jadinya begitu ya. Fatahsulus salamah allati hiya lil munfaridin wal khairul katsir, dan juga kebaikan yang berlimpah. Dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya madrasah-madrasah, dengan adanya kajian-kajian yang mana tujuannya adalah untuk mencapai akhirat, tentu saja ada kebaikan yang berlimpah di dalamnya. Alladzi huwa lil ammatil muslimin, yang mana itulah faedah-faedah yang akan diperoleh oleh mayoritas kaum muslimin, ma'amalin nasi fihi minal qudwati. Dan di sisi lain, kalau kita ikut serta bersama kajian-kajian seperti ini atau madrasah pondok pesantren, kita bisa melihat ulama-ulama akhiratnya itu, kiai-kiai misalnya, guru-guru ngaji kita bisa menjadikan mereka sebagai qudwah, role model, bisa kita jadikan teladan. Wal barokah, dan juga mendapatkan barokah, wan nasihah, dan juga mendapatkan nasihah, fasoro as-sukunu fiha a'dala thoriq. Maka dengan demikian tinggal di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di kajian yang memang fokusnya kepada akhirat, itu adalah metode yang paling ideal. Wa ahsana hal, dan juga kondisi yang terbaik, wa aslama sabil, dan juga jalan yang paling selamat. Walihadas sa'an, oleh karena itu, aku ma'aktarul arifin, mayoritas atau kebanyakan orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggal bainan nasi linaf'ihim. Tinggal bersama manusia untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Li'ibadillahi ta'ala fi babiddin. Memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah dalam urusan agama. Wakilati adahum, dan juga meminimalisir gangguan-gangguan spiritual, gangguan-gangguan hati. Ketika kita berkumpul dengan kiai di pondok pesantren, kita ketemu dengan ustadz-ustadz di kajian atau di madrasah, itu akan meminimalisir, akan bahasa meminimalisir nih, akan mempersempit kemungkinan hati kita itu muncul penyakit-penyakit. Wa musyahadatil khalqi, dan juga kita teleponan ternyata. Wa musyahadatil khalqi, dan juga memviralkan kepada publik,
kepada makhluk di sini maksudnya, kepada makhluk li adabihim, adab-adabnya ulama akhirat itu seperti apa, wa husni rusumihim liyaqtadu bihim, dan juga kita bisa memviralkan bagaimana tradisi baiknya para ulama akhirat agar kita bisa mengikuti jejak langkah dan mengikuti bagaimana keteladanan mereka. Fa inna lisanal hal afsahu min lisanil maqal. Ini satu quote yang cukup populer ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Fa inna lisanal hal, karena sesungguhnya bahasa keteladanan, afsahu min lisanil maqal, itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Jadi kalau kita mau terjemahkan, bahasa keteladanan lebih fasih daripada bahasa lisan. Jadi agak bersajak tuh. Atau terjemahan lain misalnya, bahasa gestur itu lebih fasih daripada bahasa tutur, gitu Ustaz Ruswan. Biasa nyari yang begitu-begitu Ustaz Ruswan. Fasoro, dengan demikian jadilah dzalika ahsana tadbirin fi amriddin. Dengan demikian adanya madrasah, adanya pondok pesantren, adanya kajian-kajian seperti ini, itu sebenarnya adalah manajemen terbaik fi amriddin dalam urusan agama, lil ilmi wal ibadah wa ahkama. Ra'yin. Dalam urusan agama dan juga baik dari segi ilmu ataupun ibadah atau dari sudut pandang yang paling bijak. Wallahu a'lam bishawab. Teks yang dapat kita baca mungkin hanya sampai di situ. Pada intinya adalah uzlah ini, tafarrud ini bukan hanya sekedar soal fisik dan tempat. Fisik kita mungkin bisa bersama dengan makhluk, akan tetapi sebisa mungkin hati ini fokus terhadap akhirat, khususnya fokus kepada Allah. Ya, kalau majelisnya namanya majelis taklim misalnya, tapi yang dibahas adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu bukan majelis yang tujuannya akhirat. Nah, ini harus dihindari yang begini ini. Tapi kalau ada majelis yang isinya adalah betul-betul mengajarkan kita pada jalan akhirat, itu sekalipun secara fisik kita bersama manusia, tetapi hati kita sebenarnya sudah uzlah atau tafarrud dan tidak menggantungkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kata Habib Ali So, apa? majelis ta'wim. Iya. Nah, majelis yang menjaga keawaman. Kan banyak kan sekarang itu. Motifnya majelis ta'lim tapi ternyata hakikatnya majelis ta'wim. Makanya kalau ada pengajian-pengajian tuh kalau bisa kurikulumnya disusun yang jelas. Apa dulu tahapan-tahapannya. Kalau tidak jelas itu acak-acak ini biasanya tidak jelas arahnya kemana. Barokah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Barokahnya majelis ilmu ya. Tambahan barangkali Ustaz. Izin Atau mungkin ada salah penjelasan, salah baca. izin minta validasi. Aduh. Paling haus validasi. Karena di antara materi andalan saya, baik ketika kajian, khutbah, dan ceramah, itu adalah merujukkan semua itu ke doa awal tahun. Di mana di doa awal tahun itu kita minta perlindungan dari setan, kekuatan untuk bantuan mengendalikan hawa nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya kan? Kata mendekatkan diri kepada Allah itu kan identik dengan kalau udah dekat akan mudah berhusnuzon, akan mudah ridho dengan takdir Allah, dan kalau udah ridho, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, kan gitu ya. Sehingga dikaitkan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah yang kali ini, yaitu uzlah, berarti ada secara hati berarti kita fokus mendekatkan diri kepada Allah, sekalipun secara fisik tetap beraktivitas sesuai profesi yang ada, namun tetap menghindari potensi-potensi berkelahi tadi ya. Iya. Nah, saya sempitkan lagi ke fokus ke mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menghindar dari makhluk. Berarti titik beratnya itu mendekatkan diri kepada Allah, membasmi ketergantungan kepada makhluk. Nah, kepada dunia lah lebih umumnya kalau pakai diksi yang pertama. Tapi itu pembahasan sebelumnya kalau dunia ya. Karena kalau di mana tadi Jawahirul Uluyyah, definisi dunia itu kan semua jami'ul makhluk fima ada episode akhirat pokoknya. Sebelum di akhirat, nah semuanya makhluk. Berarti yang saya ingin cari itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ke arah apa itu? Maksudnya saya belum paham. Mahal nizaknya. menambah wawasan apapun yang mengarah ke berbaik sangkanya berarti, atau gimana? Itu salah satunya. Kalau korib, dianggap korib. Karena ntar kalau udah nggak korib, itu
Itu kan terpelesetnya ke perkataan Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Berarti kalau jauh dari Allah, dia masuk kategori hati mati, hati keras, jauh dari rahmat. Nah, sehingga kalau untuk mendekat nih arahnya lebih apa penekanannya? Mungkin ya, jawab pakai hikam saja lah ya. Ini salah satu hikmah atau teks yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam itu, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Mungkin itu bisa dijadikan acuan. Jangan bersahabat. Kalau bagaimana kepada orang yang bahasa apa tadi? Bahasa tubuhnya ataupun bahasa keteladanannya itu tidak membangkitkan gairah kita untuk menuju kepada Allah, dan juga apa tadi, tidak membangkitkan juga kepada ucapan-ucapannya atau petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, obrolan-obrolannya untuk menuju kepada Allah. Paling tidak berarti ketika kita bermajelis seperti ini atau kumpul di madrasah atau kumpul di pondok pesantren, paling tidak ucapan-ucapannya ataupun dia tidak ngomong, melihatnya saja itu loh sudah termotivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjutkan Ustaz. Maksudnya dilanjutkan. Selamat datang dan salam takzim pada Kiai Busro. Kedatangan, alhamdulillah. Mohon maaf Kiai. Dilanjutkan nih. Silakan dilanjutkan. Jadi pada intinya boleh bersahabat, berarti seperti itu ya, mafhum mukhalafahnya. Boleh kita bersahabat, berteman, berkumpul secara fisik dengan orang-orang, selagi catatannya ketika kita berteman dengan orang tersebut, kita lihat diamnya saja itu sudah memancarkan petunjuk, membuat kita termotivasi untuk dekat kepada Allah. Tiba-tiba diam-diam misalnya para ulama kita, kiai-kiai kita sudah istighfar, tiba-tiba tergetar hati kita, pengen istighfar juga. Tiba-tiba melihat beliaunya mengucapkan alhamdulillah, wah tiba-tiba tergetar pengen alhamdulillah. Paling tidak itulah. Gini. Fokusnya itu di perjalanan spiritual kan? Perjalanan spiritual. Perjalanan. Berarti kan kita nih rame nih. Perjalanan bukan salib nyalip, tapi fastabiqul khairat. Oh iya. Iya. Cuman kedekatan apa yang ingin dicari? Apakah kalau yang awam ini kan kita melihat sebagai awam, ulama itu kayaknya paling dekat dengan Allah karena dia per detiknya senantiasa berzikir, mengingat Allah. Bahkan Allah ya kan, kalau enggak ya kan hasanatul abror sayatul muqarrabin. Sampai-sampai lupa sedikit aja dengan Allah, dosa, itu kan bahasanya. Apakah yang itu goal finish yang ingin kita kejar sebagai perjalanan spiritual hingga bisa dapat kategori mendekatkan diri kepada Allah? Ibaratnya mendekatkan diri kepada Allah sama dengan senantiasa mengingatnya, atau mendekatkan diri kepada Allah itu berarti cukup dengan ranah senantiasa bisa strong menghadapi apapun yang Allah takdirkan. Nah, itu dia yang saya cari. Kalau Terlalu banyak sih kayaknya Ustaz Bayu. kalau kalimat ini kalau nggak salah hikam. Wusuluka ila Allah, wusuluka ila ilmi bihi. Iya, Kalau mau sampai ke Allah, tauhid dulu. promosi Ya tauhid kan? terus. Karena pertanyaan ini Sebenarnya bukan mungkin tauhid yang dipromosikan beliau. Bukunya sebenarnya. Ya, Masya Allah, bagus. Ustaz. Salah satu. pertanyaan boleh sama, jawaban insight kan mungkin kawan-kawan. Nah, jadi tadi versi antum udah, versi ini beliau mengarahnya lebih ke usul. Lagi-lagi karena tadi perjalanan ada pakai versi usul. Udah sampai berarti ya? Ya sudah sampai. Berarti ada proses menuju mengkaji ilmu-ilmu yang mengarah ke mengenal Allah SWT. Berarti ketika sudah di track senantiasa mengkaji ilmu mengenal Allah, itulah ritme indah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi tambahan mungkin dari kawan-kawan? Itu kalau hemat saya, setidaknya kita tahu jalan gitu saja. Kadang jalannya aja lo nggak tahu.
Jalannya aja enggak tahu. Karena jalan baru. Jalan- itu kadang jalannya saja enggak tahu bahwa enggak tahu loh bahwa ini haram. Akhirnya dikerjakan tanpa merasa dosa. Karena tidak merasa dosa, tidak pernah ditaubati. Ikut kajian mampir, akhirnya oh ternyata itu enggak boleh ya. Gitu kan. Minimal itu walaupun tetap dijalankan. 6 kali antum mengulang itu. Iya kan? Oh iya, sorry. Trauma banget. Cuma saya menambahkan Iya, apa Ustaz. ya cara menalarnya. Asik. Terakhir yang diterangkan itu kalau pemahaman saya kan dapat 2 faedah, 2 makna. Dua makna. Jadi simpelnya itu yang dimaksud 2 faedah dan 2 makna itu itu dapat uzlah, dapat musyarakah, itu intinya. Iya, betul. Jangan dijauhkan kemudiannya kita tidak bersaing dengan sahabat. Itu bukan itu tujuannya. Maksudnya Bisa bukan itu tujuannya. ya, Poin di awal tadi saya setuju. dari pengertiannya itu jangan dilarikan ke sana. Mm-mm. Uzlah di situ didapatkan. Kenapa? Karena dia secara fisik sendiri. Sehingga dengan kesendirian itu dia terjauhi dari mukhalata, muhazamah. Bukan Jelas kalau mukhalata, itu. muhazamah itu pengertian dari uzlah, bukan. Bukan. Iya. Jadi intinya faedah 2 faedah dan 2 makna itu didapatkan dalam artian dia bisa uzlah, dia dapati, musyarakah pun dia dapat. Mm-mm. Berkumpul dengan manusia sosial dapat, Mm-mm. tapi di sisi lain dia juga uzlah gitu intinya. Cuman Oh, bukan ke pertanyaan tadi ya? bukan. Oh, iya. Jadi Berarti intinya pertanyaan di situ. di skip ya berarti pertanyaannya. di jalan baru dia. Bukan di skip. Oh, bukan di skip. Sementara tadi yang saya dengar itu sampai mengartikan bahwa sehingga kita tidak muzamah, bukan itu. Nah, yang dimaksud tidak muzahamah itu kan tadi kan konteksnya ini kan kita ya ditanyakan ke pondok pesantren misalnya gitu kan, ke madrasah-madrasah. Gimana tuh di pondok pesantren ini kan, katakanlah pondok pesantren dulu supaya gampang contohnya. Di pondok pesantren ini kan kumpul juga dengan orang-orang. Iya. Kan begitu kan? Nah, lalu bagaimana? Katanya disuruh uzlah. Loh, justru ini baik. Karena memang sejak awal dideskripsikan bahwa pesantren itu adalah tempat di mana kita menuju kepada Allah di satu sisi dan bertemu dengan ulama akhirat di sisi lain kan. Nah, yang penting pada prinsipnya adalah di pondok pesantren itu kita terhindar dari suhbah ketergantungan terhadap makhluk. Maksudnya ketergantungan tentu saja ketergantungan duniawi, mengaitkan hati kita kepada mereka, kemudian mukholatoh, saling mempengaruhi, maksudnya tentu saja mempengaruhi hal-hal yang buruk. Karena sejak awal madrasahnya ini atau pesantrennya tujuannya adalah akhirat, muzahamah, rivalitas, persaingan. Maksudnya tentu saja persaingan lagi-lagi sifatnya duniawi. Karena sejak awal ini konteksnya adalah pondok pesantren. Itu sih tadi yang saya bilang. Jadi dengan menetap di pondok pesantren seperti itu, kita terhindar dari muzahamah, persaingan yang sifatnya duniawi. Kenapa demikian? Karena sekalipun berkumpul dengan manusia di pondok pesantren itu, semuanya memiliki tujuan akhirat. Nah, gitu. Oke, tambahan. Ustaz Homsan kayaknya sudah di ujung lidah. Mic-nya tadi. Bisa Dia ada nggak? gunanya. Oh, Sadewan. Kalau boleh nambah gitu. Boleh. Anu. Terkait dengan apa itu? Hadis apa alaikum bil jamaah. Berarti Oh, iya, iya. akan berkumpul. Nah, itu tadi kalau dalam kitab Al-I'tisam itu ada 5 pendapat terkait alaikum bil jamaah itu. Saya bacakan di sini ahaduha annaha as-sawadul a'dham min ahli Islam wa huwa alladhi yadullu alaihi kalamu Abi Ghalib. Pendapat yang pertama ini jamaah, yang dimaksud al-jamaah kelompok mayoritas kaum muslimin, dan inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Abu Ghalib. Karena innas sawadal a'dham hum an-najuna minal firaqi fama kanu alaihi min amri dinihim fahuwal haq. Sesungguhnya kelompok mayoritas itulah golongan yang selamat dari berbagai macam firqah, golongan yang menyimpang, yaitu firqah tadi. Apa yang mereka pegang dalam urusan agama itulah kebenaran.
wa man khalafahum mata mitatan jahiliyatan sawa'un khalafahum fi syai'in minasy syari'ati aw fi imamihim wa sultanihim fa huwa mukhalifun lil haqq. Jadi orang yang barang siapa menyelisihi mereka dari kaum muslimin ini yang tidak sesat, nanti matinya seperti kematian jahiliyah. Baik ia menyelisihi mereka dalam berbagai syariat maupun terhadap imam yang memimpin mereka. Pokoknya seperti itu. Intinya ada yang berpendapat juga bahwa jamaah itu mengikuti salafus soleh. Ada yang berpendapat bahwa jamaah itu mengikuti para sahabat atau tabi'in. Kemudian masalah uzlah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwa ada larangan-larangan beruzlah. Ada orang merasa uzlah tetapi dirinya tidak uzlah sebenarnya. Salah satu contohnya ketika dia bodoh dalam hal agama tetapi ingin merasa menghindar dari manusia, maka ini ternyata haram. Iya, ada di syarahnya ini. Iya kan? Iya. Kemudian dia tidak mendapatkan an-naf'u wal intifa. Dia tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendapatkan kemanfaatan. Karena an-naf'u wal intifa itu bisa didapat dengan cara bercampur baur seperti itu. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau dalam kitab Bidayah, kalau tidak keliru ya, kalau salah nanti dikoreksi kitabnya, uzlah itu ada dua. Ada uzlah zahir, ada uzlah batin. Uzlah zahir berarti kita, misalkan kita ini sudah bisa dalam hal agama, maka boleh untuk beruzlah menyendiri dengan catatan alim. Uzlah batin berarti kita boleh berkumpul-kumpul tetapi hati kita tetap tujuannya kepada Allah, seperti itu. Saya nambahin. Ini kebetulan buka tok-toknya ini. Manakah? Iya, manakah? Sedikit saja. Saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aksarut tabi'in bistihbabil mukhalatah. Jadi kebanyakan para tabi'in, berarti murid sahabat, mengatakan sunnah untuk berkumpul-kumpul mukhalatah, berserawung, wal wastiksaril ma'arifi wal ikhwan, memperbanyak kawan-kawan, kenalan. Itu disunnahkan bahkan. Berarti kalau kita ke pondok pesantren berarti mengirim anak ke pondok pesantren berarti termasuk disunahkan juga. Iya, betul. Wa ta'alluf wa tahabbub ilal mu'minin. Saling cinta, saling kasih kepada orang mukmin, wal isti'anah bihim. Minta bantuan kepada mereka fiddin di dalam agama, ta'awunan 'alal birri wat taqwa. Ada untuk menolong atas berbuat baik dan ketakwaan. Jadi aksarut tabi'in yang menyatakan seperti ini. Berarti kalau aksarut tabi'in berarti murid-murid sahabat itu rata-rata menyatakan kita tetap harus mukhalatoh atau berserawung dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oke, sekian. Ya, mumpung mic-nya ada di saya. Jadi menambahkan dari cabang ilmu lain, yaitu dari ilmu neuroscience. Jadi tentang otak manusia. Kadang kita ingin mencari solusi tasawuf ini kan, atau perjalanan spiritual pakai tasawuf. Saya pengen mencoba solusi dari neuroscience. Ilmu pengetahuan tentang otak manusia ini. Ternyata ada istilah sebuah konsep neuroplastisitas. Plastik. Jadi ada kebiasaan manusia itu, sebagaimana yang disampaikan Syekh Ibrahim bin Adham tadi, ada 10 penyebab hati keras. Itu kalau dirangkum 10-nya itu mengerucut ke manusia itu sering tahu suatu hal, namun sering tidak mengamalkannya. Kayak tadi kan, araf tasunnatar rasul watroh tahu. Itu 10-nya tuh mirip ke arah sana. Ternyata saya kaji, disinkronkan ke neuroscience, otak manusia itu seringkali mengetahui sesuatu ilmu, hadir kajian, bahkan nyeramahin materi itu. Tapi karena udah berulang-ulang pola kaburo maktan indallah, udah sering nyeramah tapi nggak diamalkan.
Itu membentuk Nggak, ya, ntar kita buka ya tafsir Kaburo Maktan Indallah biar ada diskon mungkin. Jadi terbentuk di otak sebuah pengiyaan, pendiskonan, pembenaran terhadap sesuatu yang udah kita ketahui itu salah. Sehingga yang kita perlukan adalah belajar Minhajul Abidin biar tahu ada fase taubat. Nah, biar nyambung ke materi tadi, taubat ini nggak bisa cuma sendirian, itu sulit, sehingga perlu circle. Sehingga tadi ketika berada di pondok pesantren, ngajar, baik yang nginap ataupun pulang pergi, itu akan membantu terbentuk di otak kita itu jalur-jalur saraf berdasarkan apa yang sering kita lakukan. Jadi akan muncul alur baru nih, yang mungkin masih ada tuh, masih kebayang-bayang pengen nyicip-nyicip kelalaian. Cuman karena udah se-circle kayak gini ya kan, udah pakai baju begini, masa gonceng Amoy misalkan. Udah sulpan hijau gini. Ya, masa goncengin Amoy yang tepi jalan tadi kan? Nggak mungkin dong. Nah, jadi memang perlu. Tahu ada Amoy tadi itu. Saya kan tahlilan. Dia diajak tahlilan tadi. Cuman kan kok beda server ini tahlilannya. Jadi singkatannya itu TIAS, taubat, istiqomah, amal soleh. Jadi udah taubat, biar bisa tetap jebol tuh kelalaian, harus istiqomah. Gimana caranya? Biar juga bisa amal soleh, memang harus ada circle. Baik dengan pondok pesantren, kajian, majelis, atau menjadi remaja masjid. Ya, remaja masjid. Oh iya, ada. Lingkungan. Circle Iya. biasa, circle. Pertemanan. Nah, pertemanan tuh circle. Siklus gitu ya. Circle kan lingkaran. Nah, jadi ini circle. Baik itu remaja masjid Masjid Raya yang alhamdulillah ada perwakilannya sekarang. Jadi biar bisa disyiarkan. Ya itu aja. Lanjut. Di apa? Statement closet. Closing statement. Closing statement. Sekali lagi terkait itu apa? Musyarakah tadi itu. Musyarakah. Saya jadi ingat itu angan-angan saya, tapi tidak ada kitabnya, Tat. Cuman angan-angan saya. Mic-nya Ustaz. Bisa ditelan. Oh iya. Saya pernah angan-angan gini, Tan. Kebetulan memang Gas Ustaz, ayo. suka itu kan. Apa Dulu namanya? kocak. Itu juga apa? Kan kalau orang senang pidato itu kan sukanya angan-angan, Tan. Suka mengkias-kiaskan, tidak tahu itu ngawur atau tidak. Tapi kalau ini ngawur itu tolong diluruskan, Tan. Ya, saya luruskan. Terkait dengan bergaul dengan sesama manusia ini, saya pernah mengangan-angan bahwa manusia itu ibaratkan air, seperti pembagian 4 macam air itu. Suci mensucikan tapi tidak makruh, suci mensucikan tapi makruh, suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air apa? Mutanajis. Siapa itu? Suci mensucikan ini saya ibaratkan dia orangnya alim dan dia bisa membawa orang lain berbuat baik. Kemudian ada Bener dah ini Ustaz, bener dah. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. lanjut. Ada air suci tapi makruh digunakan seperti air musyammas. Ini saya ibaratkan orang alim tetapi omongannya itu hanya provokator saja. Allah. Provokasi. Artinya membuat kepanasan masyarakat, membuat keruh masyarakat, adu domba dengan mengandalkan kealimannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada air suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, ini saya ibaratkan orang alim itu andaikan dia tidak mengamalkan ilmunya tapi dia bisa bermanfaat, paling tidak dia andaikan mau bertaubat itu lebih mudah daripada yang tidak alim seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada air mutanajis. Air mutanajis ini kan ada yang 2 kula, ada yang kurang dari 2 kula. Kalau yang lebih dari 2 kula berarti kan kalau orangnya alim walaupun tercampur dengan kotoran selama tidak berubah maka dia tetap alim. Dia tidak akan terpengaruh. Tapi kalau ilmunya kurang, ibarat air yang kurang dari 2 kula, dia akan gampang terpengaruh dengan lingkungan seperti itu. Kemudian masalah tagoyur air itu ada 2. Ada secara mukholid, ada secara mujawir. Berarti ketika orang itu berbaur secara mukholid sampai masuk ke dalam hatinya, maka dia tidak bisa mensucikan lagi. Tetapi ketika dia berbaur tapi hanya sekedar mujawir, dia menjaga hatinya, dia tetap bisa menjaga dirinya dan bisa mensucikan lagi seperti itu. Ini jadi materi khutbah beliau nanti Ustaz. Minta nanti ini. Boleh kirim itu, Ustaz. Cukup bisa didengarkan lagi aja Ustaz nanti diputar rekamannya ulang.
Statement kloset lah. Oke, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari ilmu tauhid itu sendiri, kemudian dari fikih masalah cebok-mecebok tadi itu kan, sunnah-sunnah itu, dan dari tasawuf bisa kita pahami, dan juga yang terpenting adalah bisa kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Mengkolaborasikan apa fikih dengan tasawuf ini susah Ustaz. Oh, lebih susah nahu.